Menjuah-juah salam guru penggerak. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Oleh Servista Bukit Calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Kedua, posisi kontrol seorang guru. Terdiri dari 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, posisi kontrol seorang guru sebaiknya menjadi seorang manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer mengacu pada reaksi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi seorang manusia dalam berperilaku, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal biasanya akibat pengaruh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi internal biasanya dikarenakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Dalam mewujudkan suatu keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan militer yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kelima, segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun koneksi antar materi pada modul 1.4 ini adalah sebagai berikut. Hubungan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada kulit dan bersifat menuntut tubuh atau minumnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hubungan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah: salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman dan aman serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya perlu mengaktualisasikan semua konsep inti tersebut dalam tindakan dan perlu dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah: ternyata selama ini saya masih dominan menjadi pemantau bagi murid saya di sekolah dengan orientasi utama adalah menegakkan peraturan sekolah.
Di luar dugaan saya bahwa memotivasi murid dengan memberikan penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan serta mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah masih dominan sebagai pemantau dan penghukum dalam rangka menegakkan peraturan sekolah. Seharusnya saya menjadi seorang manajer dengan cara menangani masalah murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering mengejek nama orang tua temannya dan murid yang malas melaksanakan tugas piket kelas. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah pada murid sudah mulai munculnya motivasi internal untuk melaksanakan keyakinan kelas sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah terkait posisi guru yang semestinya menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat ini setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan adakah yang harus diperbaiki? Sebelum mempelajari modul ini posisi kontrol saya masih dominan sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah dan cemas karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah murid. Perasaan saya kini menjadi lebih tenang dan rileks. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan salah dengan memberikan pertanyaan, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan aturan sekolah atau tidak? Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di